Hai, saya Purnawan Kristanto. Saya adalah seorang penulis dan dulu pernah menjadi jurnalis. Dan sekarang saya sedang mengelola sebuah penerbitan untuk anak-anak, namanya Renungan Anak Footprint seperti ini. Ini renungan untuk 30 hari yang membahas tentang Alkitab. Tulisan-tulisan yang ada di Footprint ini sudah kami bukukan menjadi sebuah buku kumpulan kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, kali ini saya akan meneruskan materi tentang kepenulisan. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar menulis sebanyak-banyaknya. Ketika kita sudah punya topik tulisan, maka tuangkan saja gagasan yang ada di kepala. Jangan hiraukan soal ejaan atau bahasa. Yang penting adalah mencurahkan semua gagasan di kepala kita ke dalam tulisan, sehingga tidak ada yang terlewatkan. Anda tidak usah khawatir bahwa hasil tulisan Anda akan terlihat jelek, sebab hanya Anda sendiri yang tahu tulisan Anda pada saat itu. Nah, pada tahap berikutnya Anda akan punya kesempatan untuk merevisi dan memperbaiki kesalahan itu. Untuk itu, setelah selesai menuangkan semua gagasan, jangan buru-buru mempublikasikan atau langsung menyerahkan tulisan Anda ke meja redaksi. Masih ada tahap berikutnya yang harus dilewati. Sampai di sini, Anda perlu memahami bahwa jika sejak awal Anda mendambakan akan langsung menghasilkan tulisan yang sekali jadi langsung sempurna, maka Anda akan kecewa berat. Jika Anda mendambakan bisa menulis sekali jadi, maka yang terjadi justru Anda akan menemui writer blocks atau kebuntuan menulis. Hal itu akan membuat Anda merasa frustasi sehingga akhirnya menyerah. Nah, kembali ke tahap penulisan. Setelah Anda berhasil menuangkan isi kepala Anda, maka langkah selanjutnya adalah menyusun ulang tulisan Anda sehingga dapat dibaca dengan enak. Agar rangkuman itu enak dibaca, maka kumpulan informasi itu harus disusun berdasarkan urutan-urutan tertentu. Ini perlu dilakukan supaya tulisan kita mengalir secara sistematis sehingga pembaca dapat mudah mengikuti alur berpikir kita. Ada beberapa cara pengurutan untuk tulisan kita. Yang pertama, secara kronologis. Tulisan Anda disusun berdasarkan urutan waktu. Teknik ini sering digunakan untuk menulis autobiografi. Misalnya menceritakan kehidupan seorang tokoh dari kelahirannya, karya-karyanya, hingga kematiannya. Ada juga pengarang yang suka memutarbalikkan waktu. Teknik ini disebut flashback atau kilas balik. Caranya dengan memulai urutan dari masa kini, kemudian melompat ke masa lalu untuk bergerak ke depan. Yang kedua, itu adalah menyusun tulisan kita berdasarkan lokalitas. Cerita disusun berdasarkan urutan ruang. Untuk menggambarkan suasana kemah suci misalnya, pencerita memulainya dari pintu gerbang, halaman depan, lalu bergerak ke ruang suci, hingga akhirnya ke ruang maha suci. Nah, ada perpindahan tempat di sini. Kemudian cara yang ketiga itu adalah menyusun ulang tulisan Anda berdasarkan klimaks. Tulisan Anda disusun berdasarkan jenjang kepentingannya. Mulai dari yang kurang penting, agak penting, sampai yang paling penting. Mulai dari yang kurang rumit sampai yang paling kompleks. Mengapa harus begitu? Sebab kalau langsung diajak berpikir yang rumit, maka pembaca akan berhenti membaca sejak awal. Mulailah dengan sesuatu yang mudah dipahami lebih dulu, yang sederhana, kemudian pelan-pelan menguraikan konsep yang lebih rumit. Yang keempat adalah familiaritas. Tulisan disusun berdasarkan jenjang dikenal tidaknya bahan tulisan yang akan disampaikan kepada pembaca. Dimulai dari sesuatu yang paling dikenal dan diakrabi oleh pembaca, kemudian beralih ke sesuatu yang masih asing baginya. Misalnya menjelaskan tentang virus COVID-19. Dimulai dari hal yang dikenal oleh orang awam, yaitu sakit flu. Baru setelah itu mulai masuk ke tahap yang lebih rumit lagi, yang tidak dikenal atau masih asing bagi pembaca.
Yang kelima itu adalah akseptabilitas atau keterterimaan. Tulisan Anda disusun berdasarkan diterima tidaknya informasi yang Anda kemukakan. Dimulai dengan mengemukakan hal-hal yang bisa diterima oleh pembaca dulu, kemudian mengarah ke hal-hal yang mungkin tidak bisa diterima, sulit diterima, bahkan ditolak. Yang keenam itu adalah penyusunan berdasarkan kausal atau sebab akibat. Tulisan disusun berdasarkan hukum sebab akibat. Penulis memulainya dengan sebab yang kemudian diuraikan dengan akibat-akibatnya, atau juga susunannya dapat diubah dari akibat dulu baru kemudian beralih ke penyebab. Contohnya, tulisan dimulai dengan Gehazi yang sakit kusta, itu adalah akibat, kemudian menceritakan penyebab sakit kustanya itu, yaitu membohongi Elisa dan Naaman pada 2 Raja-Raja 5 ayat 1-27. Yang ketujuh adalah menyusun berdasarkan urutan logikanya atau logisnya. Tulisan disusun berdasarkan aspek umum ke aspek yang khusus. Susunan ini juga dapat diubah mulai dari dengan membahas masalah-masalah khusus dulu, baru kemudian mengarah ke umum. Yang kedelapan adalah menyusun cerita berdasarkan apresiatif. Tulisan Anda disusun berdasarkan pengalaman baik buruk, untung rugi, salah benar, dan seterusnya. Misalnya cerita tentang orang-orang yang dikutuk Tuhan, kemudian beralih ke orang-orang yang diberkati Tuhan. Cerita dimulai dari orang yang sukses, kemudian beralih ke orang-orang yang gagal, atau sebaliknya, mulai dari orang-orang yang gagal lebih dulu, kemudian beralih ke orang-orang yang sukses. Nah, dengan mengurutkan kembali tulisan Anda, maka tulisan Anda sudah lebih rapi sekarang. Ibarat sedang melukis, maka sudah ketahuan bentuknya kita sedang melukis apa gitu. Orang lain mulai dapat memahami maksud kita. Akan tetapi pada era informasi yang melimpah ini, pembaca kita tentu punya banyak pilihan informasi. Mereka dapat dengan mudah mengalihkan perhatian kepada sesuatu yang lebih menarik bagi mereka. Karena itu kita harus menggunakan jurus yang dapat memikat pembaca, sehingga mereka dapat menuntaskan bacaannya sampai selesai. Jika tidak, maka karya yang sudah kita susun dengan capek-capek dan berdarah-darah itu tidak akan dibaca oleh khalayak. Untuk itu kita dapat meminjam jurus elemen dramatis dalam ilmu sastra. Ibarat masakan, elemen dramatis itu adalah bumbu penyedap. Bumbu penyedap dibutuhkan supaya orang mau menyantap masakannya sampai tandas. Seperti kecap atau sambal dalam makanan, itulah fungsi elemen dramatis. Elemen yang disebut juga dramaturgi ini melahirkan gerak dramatik pada tulisan dan pada pikiran pembaca, sehingga mereka ikut larut dalam imajinasi kita. Nah, apa saja yang disebut dengan elemen dramatis itu? Yang pertama, itu adalah konflik. Konflik adalah permasalahan yang kita ciptakan untuk menghasilkan pertentangan dalam sebuah keadaan, sehingga menimbulkan unsur dramatik yang menarik. Konflik biasanya terjadi jika ada seorang tokoh tidak berhasil mencapai apa yang diinginkannya. Konflik itu bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa berupa konflik fisik atau konflik batin. Contohnya konflik Abraham dan Lot. Jumlah ternak Abraham dan Lot semakin banyak sementara ladang pengembalaan terbatas. Akibatnya penggembala mereka sering bertengkar untuk memperebutkan rumput hijau dan segar. Bagaimanakah Abraham dan kemenakannya ini menyelesaikan konflik? Pertanyaan ini membuat pembaca tertarik untuk menyimak jalan ceritanya. Kemudian suspense. Suspense adalah ketegangan. Yang dimaksud di sini bukan sekedar berkaitan dengan hal-hal yang menakutkan, melainkan menanti sesuatu yang bakal terjadi. Pembaca digiring agar mereka merasa berdebar-debar, menanti risiko yang bakal dihadapi penulis atau tokohnya.
Hal ini biasanya sering menimpa tokoh protagonis, sehingga suspense pada pembaca semakin tinggi dibandingkan jika tokoh antagonis yang mengalami hambatan. Contohnya, tokoh utama adalah seorang agen mata-mata. Dia mendapat tugas menyamar ke sarang musuh. Kan tetapi tanpa disadarinya, pihak musuh sudah mengetahui rencana penyamaran itu. Di sini pembaca dibuat tegang dalam menantikan risiko apa yang bakal dihadapi oleh tokoh ini ketika penyamarannya terungkap. Ketegangan pembaca akan semakin terasa tinggi jika pembaca tahu hambatan yang dihadapi oleh tokoh ini cukup besar dan keberhasilannya semakin kecil. Kalau dalam Alkitab contohnya adalah rahasia kekuatan Simpson diketahui oleh Delila. Delila menceritakan rahasia ini kepada musuh Simpson, yaitu tentara Filistin, sehingga mereka mengepungnya. Bagaimana nasib Simpson? Apakah berhasil ditangkap oleh tentara Filistin? Nah, ketegangan yang tercipta ini akan menarik pembaca untuk menyimak tulisan kita. Yang ketiga itu adalah curiosity atau penasaran. Curiosity adalah rasa ingin tahu atau penasaran pembaca terhadap jalannya tulisan kita. Hal ini bisa ditimbulkan dengan cara menampilkan sesuatu yang aneh sehingga memancing keingintahuan pembaca, atau bisa juga dengan berusaha mengulur informasi tentang sebuah masalah sehingga pembaca merasa penasaran. Informasi itu sengaja kita ulur-ulur untuk diungkapkan belakangan. Maka pembaca jadi ingin tahu, kemudian dia terus mengikuti tulisan kita. Kalau di dalam Alkitab, contohnya adalah kisah seorang janda di Sarfat yang miskin. Dia hidup bersama dengan anak perempuannya. Mereka dilanda oleh kelaparan. Harta bendanya sudah ludes, yang tersisa hanyalah segenggam tepung dan sedikit minyak. Mereka bersiap untuk memasak bahan makanan yang terakhir. Setelah memakannya, mereka bersiap untuk mati kelaparan karena tidak ada bahan makanan yang tersisa lagi. Matikah mereka? Ternyata tidak. Keesokan harinya mereka masih bisa makan lagi. Lusanya mereka masih bisa makan lagi. Demikian juga pada hari-hari berikutnya, mereka masih bisa makan lagi. Dari mana mereka mendapatkan bahan makanan? Nah, itu akan membuat pembaca merasa penasaran. Jangan langsung diungkap rahasianya. Dalam cerita yang diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 9-24 ini, kita tidak langsung memberitahukan bahwa terjadi suatu mukjizat melalui Nabi Elisa. Informasi ini sengaja ditahan supaya pembaca menjadi penasaran. Semakin kita mengulur-ngulur informasi itu, semakin penasaran pembaca, sehingga mereka rela mengikuti tulisan kita untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Namun penundaan informasi ini juga harus dengan perhitungan yang cermat. Jangan sampai pembaca malah menjadi jenuh, kesal, lalu malah berhenti menyimak tulisan kita tadi. Nah, berikutnya yang keempat itu adalah surprise atau kejutan. Unsur ini tercipta saat pembaca mendapatkan kenyataan yang di luar dugaannya semula. Untuk bisa menimbulkan efek surprise, kita harus membuat tulisan yang tidak mudah ditebak oleh pembaca. Atau bisa juga dengan menampilkan problem sembari mengganggu pikiran pembaca dengan tokoh-tokoh lain yang menyesatkan pembaca. Maksudnya, kita menggiring pembaca supaya menduga bahwa pelakunya adalah A, kemudian ketika diungkapkan ternyata pelakunya adalah tokoh B itu misalnya. Nah, hal ini kan sama sekali tidak terduga dan membuat pembaca terkejut. Memang efek ini kurang cocok kalau kita memakai cerita dari Alkitab, karena pembaca sebagian besar sudah pernah mendengar atau membacanya dari Alkitab. Dengan demikian unsur kejutannya sudah hilang karena mereka sudah tahu lebih dulu apa yang bakal terjadi. Efek surprise ini bisa membuat pembaca senang, tapi bisa juga kecewa. Kita harus mengecoh pembaca selihai mungkin, karena jika pembaca sudah bisa menebak sebelumnya, maka pembaca akan merasa dibodohi dan tidak terkejut lagi. Bahkan mungkin mereka akan kecewa. Akan tetapi ketika pembaca semakin yakin pada dugaannya, maka akan semakin tinggi rasa surprise-nya jika ternyata dugaannya salah.
Meskipun dukaannya meleset, mereka merasa senang. Nah, sampai di sini kita sudah belajar tentang cara menyusun urutan tulisan dan cara memikat pembaca. Dengan menguasai teknik ini, maka tulisan kita akan semakin menarik orang untuk membacanya sampai tuntas. Sampai di sini dulu sharing penulisan dari saya. Kita akan bertemu lagi pada materi berikutnya, yaitu tentang cara memberi sentuhan akhir kepada tulisan kita. Saya Purnawan Kristanto, sampai jumpa lagi. Salam.